Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmita dan juga rekan saya Ahmad Habib Ainul Huda. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah hasil kerja kelompok kami mengenai aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme menjelaskan bahwa pembentukan dan perkembangan manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh faktor lingkungan. Ini bersifat optimistik, di mana setiap individu yang lahir mempunyai potensi dan peluang besar untuk dapat berubah sesuai dengan lingkungan dan pengalaman yang diterima. Menurut teori ini, pendidikan memegang peranan penting, karena dengan lingkungan pendidikan yang baik, setiap individu akan mendapatkan proses pendidikan yang baik yang dapat menghasilkan tujuan hidup. Yang kedua, aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata natif, artinya asli atau asal. Nativisme berpendapat bahwa sejak lahir anak telah memiliki atau membawa sifat-sifat dasar-dasar tertentu yang bersifat pembawaan atau keturunan. Aliran nativisme berpandangan segala sesuatunya ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan individu itu semata-mata dimungkinkan dan ditentukan oleh dasar keturunan. Misalnya, jika ayahnya pintar, maka kemungkinan besar anaknya juga pintar. Para penganut aliran nativisme berpandangan bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan yang baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Yang ketiga, aliran naturalisme. Naturalisme mempunyai beberapa pengertian, yaitu dari segi bahasa. Naturalisme berasal dari dua kata, natural artinya alami dan isme artinya paham. Aliran naturalisme dapat juga disebut sebagai paham alami. Maksudnya bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik, dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau, filsuf Perancis yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Pembawaan yang baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa justru dapat merusak pembawaan baik anak itu, sehingga aliran ini sering disebut negativisme. Selanjutnya, aliran konvergensi. Aliran ini dimunculkan oleh ahli ilmu jiwa bangsa Jerman, yaitu William Stern. Ia mengatakan bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya menentukan perkembangan manusia. Dengan adanya pendapat ini, dapat dikatakan bahwa persoalan tentang pembawaan dan lingkungan itu sudah selesai. Dalam hukum konvergensi ini, masih terdapat dua aliran, yaitu aliran lebih menekankan kepada pengaruh pembawaan daripada pengaruh lingkungan, dan yang sebaliknya lebih menekankan lingkungan atau pendidikan. Selanjutnya, aliran progresivisme. Menurut bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif, yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Sering pula istilah progresivisme dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan.
Artinya, progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa suatu perubahan. Selanjutnya, aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme adalah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan atau realitas. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Seseorang dapat membentuk skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Nabil Ainuludah. Kepadanya dipersilahkan. Berikutnya ada taman siswa. Dalam pelaksanaan proses pendidikan di taman siswa, tidak hanya menitik beratkan pada bagaimana guru seharusnya mengajar, tetapi bagaimana metode belajar yang akan diterapkan dapat sesuai dengan asas kemanusiaan dan asas kemerdekaan dalam berpikir serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan mengenai metode yang ingin ditempuhnya adalah metode Montessori-Tagore. Montessori menghargai kecakapan anak-anak, terutama untuk menstimulasi dan mengoptimalkan perkembangan kognitif dan panca inderanya, serta meniadakan segala bentuk paksaan dan hukuman. Sedangkan dalam metode pendidikan yang diterapkan Rabindranath Tagore cenderung membentuk suatu sistem di mana pendidikan semata-mata digunakan sebagai alat untuk memperkokoh kehidupan kemanusiaan yang sedalam-dalamnya, yaitu sisi religius. Berikutnya ada ISN, Indonesia Netherlands School, Kayu Tanam. Pendidikan INS Kayu Tanam, nama aslinya adalah Ruang Pendidik INS. INS singkatan dari Indonesia Netherlands School. Sekolah ini didirikan oleh Muhammad Syafi, lahir di Matan, Kalimantan Barat tahun 1995. Tanggal 9 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. INS Kayu Tanam pada mulanya dipimpin oleh ayahnya, kemudian diambil alih oleh Moh Syafi pada tanggal 9 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. INS Kayu Tanam pada mulanya dipimpin oleh ayahnya, kemudian diambil alih oleh Moh Syafi. Sekolah ini dimulai dengan 75 murid, dibagi dalam dua serta masuk sekolahnya bergantian karena gurunya hanya satu, yaitu Muhammad Syafi sendiri. Sutari Imam Bernardip menjelaskan bahwa sekolah dari Muhammad Syafi sebagai bentuk reaksi dari sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda. Sekolah ini memang kurang terkenal karena tidak mempunyai cabang seperti sekolah-sekolah yang Muhammadiyah maupun taman siswa. Perkembangannya, sekolah ini mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan Indonesia saat itu. Pada bulan Desember 1948, waktu Belanda menyerang Kayu Tanam, seluruh gedung INS termasuk ruang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan di Padang Panjang INS bangkit lagi pada bulan Mei 90 dengan 30 murid. Tujuan pendidikan INS Tanam Kayu: 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, mendidik para pemuda agar berguna
untuk masyarakat. 4. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Yang kelima, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Berikutnya ada dasar dan asas pendidikan INS Tanam Kayu. Pada awal didirikan, pendidikan INS Kayu Tanam memiliki asas-asas sebagai berikut. 1. Berpikir dan rasional. 2. Keaktifan dan kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. Dan 5. Menentang intelektualisme setelah kemerdekaan. Asas-asas tersebut akan menjadi dasar-dasar pendidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.